Pernah nggak ketemu dengan orang yang punya banyak masalah, hidupnya berat, tapi ternyata dia tetap tenang, tetap bisa tersenyum, bahkan tidak mengeluh? Inilah ada rahasia bagi orang yang sabar. Bismillah, kali ini kita akan sharing seputar melatih kesabaran. Jadi ada orang-orang yang mampu menahan amarahnya, bukan berarti dia nggak pernah marah, bukan berarti dia nggak punya emosi, tapi dia tidak langsung bereaksi. Ketika dihadapi ujian, cobaan, bahkan tekanan dalam hidup, maka orang yang seperti ini, orang yang sabar, yang sudah terlatih kesabarannya, dia tidak langsung bereaksi, tapi dia mencoba memberikan jeda. Apakah harus marah atau tidak? Bahkan dia berpikir dengan di waktu jedanya itu, jikalau dia marah, apakah lebih baik atau tidak? Atau mungkin dia bisa merusak segala sesuatunya. Ngerusak pikirannya, ngerusak hatinya, ngerusak jiwanya, bahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Maka orang itu dia memilih sabar, dan inilah orang yang kita inginkan, bahwa orang itu memiliki kesabaran yang levelnya sudah sangat tinggi, karena dia tidak langsung cepat merespon demi mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mudah terpancing emosi, dia tahu ada kesadaran emosi. Dia tahu ada yang membisikkan dalam hatinya, ada yang meresponnya, tapi dia sadari emosinya, apakah dia mencelakakan atau ini yang harus dikendalikan. Nah, ternyata emosi ini bukan ditekan, bukan dihilangkan, tapi bagaimana diproses. Diproses sehingga emosinya tersalurkan dengan baik, sehingga dipakai untuk aktivitas, dipakai mungkin dengan dia berdoa, dengan dia curhat, dengan dia bagaimana hatinya bisa menjadi tenang. Karena emosi yang terpancing tadi adalah emosi sesaat. Dia bisa cerita, dia bisa ibadah, dan itulah bagaimana dia bisa termasuk orang yang sabar. Kalaupun hidupnya penuh dengan tekanan, walaupun hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, dan itulah rahasia kenapa dia bisa tenang. Karena emosi ini adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Ketika dia memiliki rasa amarah, rasa kesal, dan mungkin emosi, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi. Sehingga dia nggak mau emosi yang dia miliki malah menyakiti orang lain atau merespon dengan cara yang salah. Nah, sehingga dia tahu bahwa emosi itu adalah sinyal, bukan komando. Jadi sinyal dari kekesalan, sinyal dari rasa kecewa mungkin, sinyal dari penuhnya tekanan dalam hidup, tapi dia tahu bahwa itu adalah sinyal, bukan komando. Mungkin boleh jadi di luar terlihat tenang, di luar terlihat dia senyum. Nah, tapi dia mampu untuk meredamnya. Mungkin dalam hatinya, dalam jiwanya, itu dia bergejolak karena ada tingkatan emosi yang dia rasakan. Tapi orang yang sabar, dia mampu memprosesnya, mampu untuk bisa dia salurkan dengan cara yang baik. Karena dia belajar dari arti kehidupan. Seperti misalkan dia mempelajari, dia menyesal sebelumnya, dia mungkin melakukan kesalahan karena emosinya, lalu dia menyakiti hati orang dengan kekesalannya, dia mempelajari, besok harus ada jeda, besok harus bisa ditahan, agar tidak kembali melakukan hal yang sama, marah dengan penyesalan yang mungkin tidak akan berakhir. Bahkan dia mencoba melihat arti kehidupan, melihat makna kehidupan, sehingga dia berpikir positif. Contohnya mungkin barangkali dia bekerja, tapi hasilnya tidak sesuai apa yang diinginkan. Dia mungkin berpikir positif bahwa hal itu yang terbaik buat dirinya. Mungkin ada kerjanya sudah capek, tapi tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Mungkin dia tetap berpikir positif, dan dia senantiasa bersyukur karena masih ada kesempatan. Maka mungkin boleh jadi dia mengetahui bahwa boleh jadi yang ia suka belum tentu baik untuk dirinya, dan mungkin boleh jadi apa yang dia benci mungkin boleh jadi itu yang terbaik buat dirinya. Maka dia memiliki pola pikir yang sabar, pola pikir yang
disambungkan dengan sunatullah bahwa tidak semuanya mungkin apa yang ia inginkan itu bisa terwujud. Terlebih dia berbuat baik kepada orang, tapi orang merespon dengan cara yang buruk, mungkin dia masih bisa berpikir positif, mengambil hikmah dan pelajaran arti dari makna kehidupan. Maka itulah dia menjadikan orang yang sabar. Dengan makna kehidupan ini sehingga dia tidak mengeluh, karena dia tahu bahwa ketika mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Ketika dia mengeluh, kenapa saya sudah berbuat baik, lalu dia berbuat jahat kepada saya. Ketika dia mengeluh dengan pekerjaan yang banyak, dia ketika mengeluh dengan rasa yang capek, ternyata itu tidak mengobati, ternyata pekerjaannya juga tidak selesai. Maka dia fokus kepada apa tujuannya, fokus kepada apa yang ingin diselesaikannya. Karena orang yang sabar, dia tahu bagaimana apa yang harus dilakukan. Cari solusi, bukan mengeluh. Bahkan ketika itu mungkin mengeluh, maka apa yang kita keluhkan bisa menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Kepada pasangan, anak, keluarga, atau siapapun yang berteman. Ketika dia mengeluh dan terus-menerus mengeluh, maka orang lain pun akan merasakan energi negatifnya karena dia senantiasa mengeluh. Tapi boleh jadi ketika dia menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dewasa lebih daripada usianya, maka orang pun akan memberikan hal yang positif kepada dirinya, bahwa dirinya bisa meredam hawa nafsunya, kekecewaannya, bahkan mungkin kekesalannya. Terlihat dia bahagia, terlihat dia bisa tersenyum, walaupun mungkin dengan tekanan hidup yang banyak, karena dia bisa memproses yang ada dalam hatinya, ada yang dalam jiwanya, yaitu kekesalannya. Nah, kenapa orang bisa seperti itu? Nah, karena biasanya itu adalah dia memiliki spiritualitas yang tinggi. Spiritualitas yang tinggi ini bukan hanya ritual, tapi bagaimana konsep hidup, pola pikir. Karena dia tahu bahwa hidup yang ia jalani adalah sebagai tanggung jawab dirinya. Hidup yang dijalaninya adalah sebagai tanggung jawab untuk kehidupannya sendiri. Maka spiritualitasnya ini adalah bagaimana dia menyambungkan koneksi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dirinya bisa tenang. Bagaimana dia menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luar biasa, yang maha hebat, sehingga dirinya akan memiliki mental yang kuat. Mungkin dunia ini sangat bising, sangat berisik, sangat capek, lelah, dan mungkin membuat dia stres. Tapi dengan spiritualitasnya itu, dia bisa menghadapinya, mungkin mengistirahatkan batinnya ketika ada kekecewaan yang ada. Ketika direspon sama orang yang tidak baik, ketika apa yang diinginkannya tidak terwujud, maka koneksi batinnya ini yang membuat dia tenang, yang membuat dia memunculkan rasa syukur, yang membuat dia menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Syukur itu mungkin boleh jadi bukan berarti dia harus kaya dulu, tapi dengan dia bersyukur maka dia akan merasa kaya, merasa cukup, bahkan hidupnya akan berkah. Ketika syukur saat sulit ini hebat luar biasa, karena itulah bisa bagaimana derajat tertinggi ketika dia sulit tapi masih bisa bersyukur. Bahkan mungkin dia saat tidak punya, dia masih bisa bersedekah. Dia saat mungkin boleh jadi kekurangan tapi masih bisa berbagi. Itulah bagaimana orang-orang yang sabar, orang-orang yang hebat. Dan ini bagaimana antara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memiliki bagaimana pertahanan dalam dirinya, pertahanan dalam jiwanya, mengontrol dalam kehidupannya, sehingga dirinya termasuk orang-orang yang sabar. Jikalau hal ini bermanfaat dan melatih kita untuk kesabaran, boleh di-share videonya, di-like, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.